Halo teman-teman semua. Di hari yang spesial ini, pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama. Semoga semakin banyak berkat, serta semua usahanya dilancarkan. Stay fit and sweet. Di bulan puasa ini, aku ingin menemani kalian semua dengan sebuah series atau segmen baru yang dinamakan Medi-Crazy atau Medical Craziness, yang isinya kurang lebih tentang cerita-cerita kejadian di dunia nyata terkait uji coba klinis atau clinical trial yang berujung pada sebuah tragedi atau salah. Ini kisah-kisah yang menarik buat kita semua, bukan untuk menjelek-jelekan atau yang negatif, tetapi supaya kita bisa belajar lebih dari pengalaman-pengalaman yang udah ada, mempelajari salahnya di mana, kenapa bisa menjadi sebuah tragedi. So, jangan lupa subscribe supaya terus dapat notifikasi tentang update-update cerita terbarunya, karena aku bakalan lebih sering update di bulan puasa ini, terutama di segmen Medi-Crazy ini. Dan ada beberapa cerita yang mungkin terbagi menjadi beberapa part atau nggak dalam satu video karena panjang. Langsung aja di cerita yang pertama ini, aku akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Dan Markingson dalam partisipasinya di studi cafe or cafe study. Dan Markingson lahir di tanggal 25 November 1976 di sebuah kota yang bernama Saint Paul di Minnesota. Dan dia dirawat sama ibunya, jadi tinggal berdua sama ibunya. Sama seperti kita semua, dia menjalani kehidupan yang normal, sekolah, kuliah, sampai akhirnya lulus di bidang sastra Inggris dari University of Michigan. Setelah lulus, Dan Markingson pindah ke kota Los Angeles untuk mengejar karirnya di bidang penulis skrip atau scriptwriter. Kemudian di tahun 2003, ketika dia berarti berusia 26 tahun, ibunya mengunjungi dia di Los Angeles. Lalu tiba-tiba menyadari, kok anakku jadi kayak gini ya? Agak sedikit aneh. There is something wrong about his mentality. Jadi si ibu ini, yang bernama Mary Wise, merasakan sebuah kejanggalan pada kondisi mental anaknya, sampai akhirnya dia mengajak Markingson kembali ke kota Saint Paul supaya bisa tinggal bersama-sama ibunya lagi aja. Bulan demi bulan berlalu, jadi waktu dia pulang itu sekitar bulan Juni. Di bulan November, tepatnya 12 November 2003, kondisi Markingson nggak membaik. Justru malah semakin aneh. Sampai suatu hari, dia berbincang-bincang sama ibunya, mengatakan hal-hal seperti ini. Sebelum tahu lebih lanjut tentang Markingson ini ngomong apa, aku kasih pengantar dikit. Untuk yang belum tahu, ada kata yang namanya apokaliptik, dan itu artinya semacam kiamat lah, kehancuran dunia, destruksi total. Oke, kita lanjut. Markingson ngomong kayak gini. Suatu waktu nanti, ada yang namanya badai apokaliptik storm, di mana aku harus membunuh orang lain, bahkan ibu. Wadaw, bingung dong ibunya dong. Langsunglah dibawa ke RSJ. Markingson akhirnya dibawa oleh ibunya ke Fairview University Medical Center. Jadi ini semacam rumah sakit jiwa punyanya university. Waktu sampai di sana, ketika dokternya ini melihat kondisi Markingson yang cukup parah, Markingson langsung dikunci di sebuah psychiatric ward, atau kayak gini gambarnya, padded cell, dan langsung ditangani oleh dokter yang lumayan pinter gitu. Karena kondisinya udah parah banget kan. Dokter ini juga kebetulan salah seorang profesor di University of Minnesota, Dr. Stephen Olson. Selama masa penanganan ini, si dokter memberikan Markingson dosis risperidone atau risperdal. Karena ini channel informatif, aku pengen juga bagi sekilas tentang risperdal atau risperidone. Jadi nama obatnya adalah risperidone, tapi nama trivialnya atau nama jual di market adalah risperdal. Risperdal termasuk dalam golongan obat antipsikotik atipikal. Biasanya dipakai untuk menangani skizofrenia, bipolar disorder, atau mengurangi irritability atau kecenderungan untuk lekas marah pada penderita autism.
Cara pakainya bisa diminum secara oral atau diinjeksikan langsung ke otot. Dan biasanya diinjeksikan langsung ke otot ini cukup bertahan lama. Jadi bisa sampai sekitar 2 minggu gitu. Oke, sedikit peringatan. Informasi-informasi di sini tujuannya murni edukatif, informatif. Jadi jangan coba-coba buat cari obat ini. Tapi kalau cari infonya di Google nggak apa-apa. Oke, paham? Lanjut. Setelah beberapa saat, nggak lama, hitungan hari, si Dr. Stephen Olson ini menulis sebuah petisi untuk involuntary commitment. Memang istilah yang nggak betul lazim buat kita ya. Jadi involuntary commitment atau komitmen tidak sukarela atau komitmen sipil adalah sebuah proses hukum di mana seseorang yang dianggap mempunyai kelainan jiwa akan diperiksa oleh pihak yang berwenang dan diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa atau sejenisnya oleh pengadilan. Biasanya di rumah sakit jiwa milik negara. Nah, sehingga Markingson akan berada dalam sebuah komitmen perawatan dan dirujuk ke Anoka Metropolitan Regional Treatment Center atau Rumah Sakit Anoka singkatnya, sebuah rumah sakit milik negara. Dan petisi Dr. Olson ini dikabulkan pada tanggal 17 November tahun 2003, jadi 5 hari setelah dirawat di Fairview University. Sesuai dengan prosedurnya, sebelum dipindahkan ke Anoka dari Fairview, ada 2 orang dokter yang memeriksa keadaan Markingson. Dan benar, keadaannya memang udah parah banget, jadi disebut dengan extremely disordered thinking. Tapi Dr. Olson ini juga mikir waktu itu, jadi bukan yang oh kamu harus kesini, oh habis ini begini gitu. Nggak, dia cenderung mungkin agak mikir, gimana ya nasibnya si A ini, agak sedikit hold back. Dan nggak lama bener, dia ngajuin lagi permintaan ke pengadilan, supaya Markingson gak jadi dirawat di Anoka, tapi tetap di Fairview dengan pengawasan. Jadi 3 hari kemudian, di tanggal 20 November 2003, seorang hakim mengabulkan permintaan tersebut. Selesai? Tentu saja tidak. Jadi seharusnya Dr. Olson ini menangani, ya normalnya lah nanganin pasien kayak gimana kan. Tapi enggak ternyata. Si dokter ini malah mengajak untuk ikut dalam sebuah penelitian yang dinamakan studi cafe. Sekilas diberitahu kalau studi ini bertujuan untuk membandingkan 3 obat antipsikotik atipikal selama 1 tahun programnya dan bersifat double-blinded. Penelitian yang bersifat double-blinded adalah penelitian di mana para subjeknya itu nggak dikasih tahu lebih lanjut tentang obatnya apa atau prosedurnya seperti apa. Lawannya adalah single blinded, di mana mereka tahu segalanya. Tapi di kedua jenis ini, entah mau single blinded atau mau double blinded, tetap perlu yang namanya informed consent. Karena semua penelitian yang melibatkan human subject itu butuh yang namanya informed consent, alias sebuah form yang menyatakan bahwa saya dengan rela mengikuti penelitian ini, kurang lebih kayak gitu. Ngomongin tentang human subject, berarti kan subjek dari penelitian, berarti penelitiannya punya subjek, itu apa sih yang mereka pengen gitu, kenapa sampai Markingson diajak ke sana. Jadi ternyata memang mereka ingin membandingkan 3 obat ini pada pasien yang mengalami episode psikosis pertama mereka. Psikosis adalah kejadian di mana seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dan imajinasi. Atau dalam kata lain, bahasa sehari-hari kita itu halusional, delusional. Pada tanggal 20 November 2003, studi cafe akhirnya diresmikan oleh universitasnya. Dan sehari setelah itu, pada tanggal 21 November 2003, seorang koordinator studi yang bernama Jean Kinning mendatangi si A. Ngapain coba? Hai kamu, dan Markingson, sini. Tolong tanda tanganin informed consent ini ya. Jadi Markingson diminta untuk menandatangani informed consent untuk keterlibatannya dalam studi cafe ini. Dan di titik ini, ibunya itu nggak tahu apa-apa tentang ini. Dan kebetulan juga, sebenarnya nggak kebetulan ya. Dan anehnya juga, janggalnya, si koordinator ini meminta tanda tangan Markingson di saat ibunya lagi nggak sama dia lah intinya, nggak sedang mengawasi Markingson. Weird. Jadi ya tentu aja begitu ibunya tahu, ngomel lah. Kenapa anakku diikutin studi kayak gini? Gak minta izin aku lagi.
langsung suruh main tanda tangan aja. But at the end, omelannya itu diabaikan. Karena ya udah terlanjur ikutan. Anakmu lo udah tanda tangan, ini lo, udah tanda tangan. 2 minggu kemudian, most likely karena ibunya Markinson ini ngomel terus, akhirnya Markinson dipindahkan ke sebuah tempat yang namanya Rumah Theo. That does not sound right. Oke. Theo House namanya. Theo House adalah sebuah fasilitas perumahan yang diperuntukkan untuk orang yang mengalami sakit jiwa di kota Saint Paul. Tapi bukan berarti dia aman di sana. Dia malah diminta untuk tanda tangan lagi sebuah perjanjian bahwa walaupun dia dirawat di Theo House sekarang, bukan di Fairview, tapi harus tetap mengikuti semua aturan-aturan studi cafe. Semua lengkap, termasuk tetap minum obat 3 obat itu yang disarankan. Loh, selama nggak di Fairview, enak dong nggak dipantau walaupun ya ada tanda tangan perjanjian. Jangan salah, pakai diancam nih. Jadi kalau misalnya dia nggak nurut, bakalan langsung dikurung paksa, dikunci di semacam psychiatric ward. So ya, kayak udah terlanjur ikutan, jadi udah nggak bisa keluar lagi. Selama 5 bulan, jadi dari bulan November sampai sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sampai sekitar April, si ibu ini berusaha terus-terusan buat mengeluarkan Markinson dari studi cafe ini. Alasannya apa? Bukan karena dia nggak suka aja sih, tapi karena memang justru kondisinya tuh semakin memburuk, semakin halusional, semakin emosional, semakin delusional. Ibunya ini udah sampai mengerahkan segala usaha menggebrak-gebrak University of Minnesota sambil ngingetin gitu. Kalau Markinson ini bisa aja, kalau kayak gini terus kondisinya, bisa aja gila atau bisa aja bunuh diri loh. Ayolah, tolong gitu. Tolong. Ya tetap aja diabaikan. Sampai ibunya ini marah memuncak di tanggal 11 April 2014 ketika dia mengirimkan sebuah voicemail ke koordinator studinya yang isinya, apa kita harus nunggu sampai si A bunuh dirinya sendiri atau bunuh orang lain supaya akhirnya ada yang tergerak? Lampunya tiba-tiba mati. Oh my god, aku deg-degan. Oh no, kameranya mati juga lagi. Okay, everything under control. Shoot. We'll get back to you later. Padahal ini bukan cerita horor loh, tapi kok jadi ngeri, deg-degan. Oke, lanjut ya. Setelah ngomel-ngomel di voicemail tentang betapa bahayanya studi ini terhadap perkembangan mental Markinson, justru ibunya ini diancam oleh koordinator studinya bahwa Markinson kalau sampai keluar dari studi ini bakal langsung dikirim ke RSJ Anoka untuk dikurung. Udah dikurung aja gitu. Pusing kan? Ntar dulu aku mikir dulu. Kok bisa gitu loh sampai betapa berharganya Markinson ini? Atau kayak ada sesuatu dari Markinson ini yang mungkin sangat menguntungkan atau gimana gitu sampai ditahan-tahan sama University of Minnesota ini, sama studi cafe ini. Tentu saja ibunya penasaran dong. Dicarilah stalking sampai akhirnya dia menemukan satu kunci penting. Apa itu? Ceritanya akan berlangsung di part 2. Jadi jangan lupa subscribe supaya dapat notifikasi kelanjutan ceritanya. Karena ini seru banget loh. Terima kasih untuk semuanya yang udah menonton, serta aku mau shout out untuk teman-teman aku. Makasih yang udah membantu buat mencarikan nama series ini. Ada beberapa listnya yang kalau aku cari itu ternyata udah ada nama suatu akun atau apa. Jadi akhirnya kita berakhir dengan Medicrazy, another side of the medical world. Bye. See you di video berikutnya.